Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati tahu, nyatakan Yesus dalammu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pada hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, merenungkannya, terlebih dulu kita akan datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, mengucapkan segala puji, hormat, kemuliaan Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena kemurahan-Mu menguasai kami semuanya. Bahkan pagi ini kami menerima anugerah yang luar biasa, kehidupan yang baru, keselamatan, kekuatan, dan kesehatan. Tak hentinya kami mengucap syukur untuk karya-Mu ini. Layaklah jikalau Tuhan patut untuk dipuji dan disembah. Dan pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kehidupan kami duduk diam tenang di hadapan Tuhan Yesus. Kami rindu mendapatkan berkat secara rohani untuk bekal di dalam kehidupan kami hari ini. Boleh menjadi kekuatan, motivasi, panutan, bahkan suluh di dalam kehidupan langkah kami hari ini. Oleh karena itu, Roh-Mu yang kudus yang akan menolong dan yang akan menerjemahkan setiap hal yang Tuhan perkenankan untuk boleh kami teladani dalam kehidupan kami. Kami juga mengakui setiap kekurangan dan dosa kami. Kami mengaku dan menyesal di hadapan Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan. Dan waktu ini sepenuhnya kami serahkan kepada Engkau, Tuhan yang berfirman, dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai dengan 8. Yang demikian firman-Nya. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenal dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan dalam sebuah tema, yaitu terang di tengah kegelapan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mungkin kita pernah di dalam situasi dan kondisi hidup di dalam sebuah sistem. Entah itu di dalam pekerjaan, pendidikan, partai politik atau organisasi, ataupun mungkin di dalam sebuah pelayanan. Di mana dalam sebuah sistem itu
mau tidak mau kita ada di dalamnya. Kita diminta untuk mengambil sebuah pilihan, apakah kita mengikuti arus, mengikuti sistem yang ada, tetapi kehidupan kita bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Atau kita berkomitmen hidup benar dengan berkonfrontasi atau melawan sistem tersebut. Konsekuensinya tentu banyak sekali. Mungkin taruhannya jabatan kita, mungkin taruhannya kekuasaan kita, mungkin taruhannya harta kekayaan kita, ataupun mungkin kehormatan kita. Kalau kita berada dalam situasi seperti itu, apa yang kita pilih? Bacaan kita saat ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Obadja. Obadja artinya adalah hamba Allah, sama seperti di dalam bahasa Arab yaitu Abdullah. Dan di dalam kehidupannya di Israel, Obadja ini menjabat sebagai kepala istana di dalam sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahab. Kita mengenal di dalam bacaan Alkitab bagaimana kejamnya seorang Raja Ahab. Raja Ahab ini terkenal raja yang sangat jahat. Apalagi ketika Raja Ahab ini memperistri yang namanya Isabel. Oleh pengaruh Isabel ini, Raja Ahab akhirnya menyembah dewa Baal. Dia mengharuskan seluruh rakyatnya menyembah dewa Baal. Bahkan di dalam kepemimpinannya, setiap nabi-nabi yang menolak untuk menyembah dewa Baal, maka oleh Raja Ahab ini dibunuh. Sehingga di dalam kepemimpinan Raja Ahab ini ratusan nabi-nabi ini dibunuh. Kita bisa membayangkan bagaimana Raja Ahab ini begitu sangat jahat dan luar biasanya. Akhir dari peristiwa kebengisan Raja Ahab ini, melalui Nabi Elia, Tuhan turun tangan. Sehingga karena keberdosaan Raja Ahab, Tuhan menahan hujan selama kurang lebihnya 3 tahun. Yang membuat seluruh Israel mengalami kekeringan. Dan ketika situasi dan kondisi diperhadapkan kepada Obadja, sebagai seorang kepala istana, tentunya jabatan Obadja ini bukan jabatan main-main. Dia menjadi tokoh yang sangat penting, karena sebagai kepala istana tentunya dia yang mengatur setiap kebutuhan Raja Ahab beserta dengan keluarganya. Dia mungkin yang mengatur jadwal Raja Ahab, bahkan sampai setiap hal detail di dalam kerajaan tersebut. Dan kalau kita tahu Raja Ahab memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk menyembah Baal, tentunya seluruh pegawai istana yang ada di dalamnya juga harus menyembah Baal. Dan kita tahu bahwa di ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di sini peran Obadja, meskipun dia memiliki jabatan sebagai kepala istana di mana lingkungannya adalah seorang ataupun penyembah Baal, dia harus bergumul dan berjuang mati-matian untuk mempertahankan imannya sehingga dia tidak mengikuti arus menyembah Baal sama dengan lingkungannya. Dia harus pandai-pandai mengatur waktu untuk dia memiliki waktu bersama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat-saat Raja Ahab beserta dengan pegawai maupun rakyatnya menyembah Baal, dia harus pandai-pandainya melepaskan diri, menghindari, dan itu membutuhkan kecermatan dan juga otak untuk Obadja ini benar-benar pandai sehingga tidak ketahuan oleh Raja Ahab. Diceritakan juga bagaimana seorang Obadja ini menyelamatkan 100 nabi-nabi yang takut kepada Tuhan. Dia sembunyikan di dalam 2 gua,
kemudian dengan harta yang dia miliki, dia memberikan makan dan minum kepada nabi-nabi tersebut. Padahal situasi dan kondisi saat itu adalah dalam situasi kekeringan. Artinya dalam kondisi paceklik, sulit untuk mendapatkan makanan minuman. Tapi ternyata Obadja penuh dengan perjuangan, dia mengambil resiko yang ada untuk menyelamatkan bahkan memelihara 100 orang nabi-nabi yang disembunyikan di gua. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengenal Obadja, dia mau dan berani mengambil resiko mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan ketika dia diberi tugas oleh Raja Ahab untuk dia mencari sungai ataupun masih adakah rumput untuk hewan-hewan peliharaan kerajaan, dia dipertemukan dengan Nabi Elia. Kita tahu Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang sangat teguh pendiriannya. Ketika Nabi Elia mengatakan A, maka terjadilah A. Ketika B, maka terjadilah B. Dan ketika Obadja ini bertemu dengan Elia, Obadja ini memiliki karakter seorang komunikator ulung. Dia mampu untuk membuat hati Elia pun kemudian luluh, merayu untuk Elia ini bertemu dengan Ahab untuk menyudahi peristiwa keringnya Israel. Karena Obadja tahu Tuhan menahan hujan selama kurang lebih 3 tahun melalui Nabi Elia. Sehingga Obadja berpikiran ketika Nabi Elia itu memohonkan berkat kepada Tuhan, pastilah Israel akan kembali menerima hujan. Dan Ahab ini karena dia seorang komunikator yang ulung, dia mampu berkomunikasi baik dengan Raja Ahab, dia mampu berkomunikasi baik dengan Nabi Elia, bahkan dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan Allah Tuhannya. Meskipun dia memerlukan perjuangan waktu dan dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga tokoh Obadja ini pada akhirnya menjadi kesayangannya Raja Ahab. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan kepada Obadja, situasi dan kondisi pada waktu itu, mungkin kita akan menyerah. Mungkin kita akan berpikir, saya memiliki keluarga yang harus saya cukupi kebutuhannya. Saya ingin tetap hidup, tidak ingin mati. Saya ingin hidup enak, tidak ingin hidup sengsara. Ketika diperhadapkan kepada sebuah sistem yang mengharuskan kita harus mengikuti arus itu, mungkin kita akan mengikuti arus. Berat hati ketika harus konfrontasi atau kita melawan arus dalam sebuah sistem. Tapi kita ingat bahwa kita diberi akal budi oleh Tuhan. Kita diberi otak untuk kita bisa cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati, sama seperti sifat Obadja. Obadja memiliki kecerdikan seperti ular, bagaimana dia mengelola kehidupannya supaya tidak diketahui oleh Ahab. Tetapi dia memiliki ketulusan seperti burung merpati. Dia tetap ambil bagian pelayanan, menyelamatkan nabi-nabi, bahkan menyelamatkan bangsanya untuk dia merajuk dan dia meminta pertolongan kepada Nabi Elia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita mungkin tidak usah berpikir bagaimana saya ada dalam sebuah sistem kemudian saya melawan sistem ini, padahal sistem ini sangat kuat. Menjadi garam tidak membutuhkan kekuatan yang luar biasa harus bertonton garam untuk memberikan rasa. Cukup 1 jumput garam itu sudah memberikan rasa pada masakan. Atau menjadi penarang tidak perlu memerlukan energi listrik yang mungkin memberikan voltase yang luar biasa. Cukup 1 batang lilin
itu sudah menerangi sebuah kegelapan. Artinya apa? Di dalam sebuah kehidupan kita, apapun itu, dalam bentuk apapun, ketika kita menjadi teladan, mampu mempertahankan iman kepercayaan kita dan memiliki sifat seperti obaja, kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kita bisa untuk melawan arus, tetapi kita tetap bisa juga untuk mempertahankan iman kita. Kita tetap bisa ada dalam sebuah sistem tersebut, tetapi kita tidak hidup melawan kehendak Tuhan. Dan tentunya ini memerlukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Obaja mampu mempertahankan diri di tengah angkatan yang bengkok karena pertolongan dari Tuhan. Kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menopang dan menolong kita. Hanya saja kemauan kita mau menyerah di tengah jalan atau kita mau berjuang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhir dari cerita ini kita belajar dari sebuah cerita inspiratif yang berjudul Benih dari Kaisar. Cerita ini mungkin pernah diberikan kepada anak-anak sekolah minggu, tetapi akan saya ulang demikian ceritanya. Di suatu hari seorang kaisar di negeri timur jauh yang sudah mulai tua, dia bermaksud memilih penggantinya menduduki kaisar. Tetapi dia tidak ingin memilih anak-anaknya, keturunannya. Kaisar ini memiliki anak-anak, keturunan, pembantu-pembantunya, pegawai-pegawainya yang setia. Tetapi di dalam kehidupannya dia tahu karakter masing-masing anaknya, masing-masing pegawainya atau pembantunya. Sehingga kaisar ini ingin menentukan yang akan memimpin penggantinya sebagai kaisar baru. Dia harus memiliki kualitas hidup yang baik. Sehingga dia mengumpulkan, memberi pengumuman ke seluruh negerinya, siapapun dia, pemuda, supaya dia datang ke istananya. Dan ketika hari yang ditentukan ini diselenggarakan, diundanglah semuanya pemuda. Dan oleh kaisar kemudian diberitahu bahwa aku akan memilih penggantiku untuk menduduki kaisar yang baru 1 tahun mendatang. Oleh karena itu, aku memberikan tugas kepada kalian semua yang datang di tempat ini. Masing-masing mereka diberi 1 benih biji-bijian. Dan kaisar mengatakan, datanglah ke tempat ini 1 tahun tepat setelah benih itu yang saya berikan kepada kamu tumbuh. Setelah benih yang aku berikan kepada kamu berbuah. Setelah benih yang aku berikan kepada kamu berkembang. Maka seluruh pemuda yang datang pada waktu itu diberi masing-masing 1 benih oleh kaisar. Kemudian mereka masing-masing pulang dan mereka mulai menanam. Ada seorang pemuda yang bernama sama seperti pemuda yang lain mengikuti sayembara tersebut. Dia pulang dan dia dibelikan oleh ibunya karena dia hidup dengan seorang ibu, tidak punya bapak lagi untuk menanam benih ini dalam sebuah pot. Hari berganti minggu, berganti bulan, sampai dengan berbulan-bulan. Teman-teman yang lainnya bercerita bagaimana benih dari kaisar itu tumbuh, rimbun, bahkan ada yang sudah berbunga. Namun ternyata sampai 6 bulan, benih yang ditanam oleh ini tetap ada di pot dan tidak menghasilkan apa-apa. Sudah mulai lupa, tetapi ibunya terus mendorong. Jangan patah semangat, siapa tahu benih itu nanti berubah. Sehingga meskipun tidak menghasilkan apa-apa, tanda-tanda pertumbuhan, tetap memberikan pupuk, tetap memberikan air kepada benih itu. Sampai pada waktunya tiba 1 tahun tepat setelah benih itu diberikan kepada pemuda, kaisar ini kemudian mengundang seluruh pemuda tersebut datang ke istananya. Dan yang datang berbagai macam tanaman bahkan buah-buahan yang sudah ada rimbun dibawa oleh pemuda-pemuda tersebut sampai memenuhi halaman istana. Kaisar takjub melihat semuanya itu. Semula tidak akan ikut, namun oleh ibunya terus didorong. Ikutlah karena kamu sudah mulai sayembara atau pertandingan. Kamu harus mengakhirinya. Jujur kepada kaisar bahwa apa yang kamu tanam tidak menghasilkan apa-apa.
katakan dengan jujur, tidak usah ditutup-tutupi. Sehingga kemudian kaisar mencermati seluruh yang hadir di tempat ini. Ling yang duduk di paling belakang karena dia membawa pot bahkan sempat ditertawakan oleh yang lain karena satu-satunya dia tidak menghasilkan benih tersebut, yang lain menghasilkan. Namun Ling dengan tetap menundukkan kepala ingin menunjukkan kepada kaisar dia memulai pekerjaan dan dia ingin mengakhiri dengan sebuah kejujuran. Kemudian kaisar ini manggil, "Kau pemuda yang paling belakang, bawa ke sini pot yang kamu bawa." Dengan ketakutan luar biasa Ling ini maju ke depan. Dan Ling ini dengan takut dia berkata, "Maafkan saya kaisar. Benih yang kaisar berikan kepada saya ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Meskipun saya sudah menyiraminya dan memberikan pupuk, tetapi sungguh saya tidak tahu kenapa benih ini tidak bertumbuh dan berkembang." Teman-teman yang lain menyaksikan itu tertawa semuanya. Namun kaisar sungguh di luar dugaan mengatakan, "Inilah kaisar baru yang akan aku angkat, yang akan menggantikan kedudukanku. Namamu siapa?" "Nama saya Ling, kaisar." "Inilah kaisar Ling yang baru yang akan memerintah negeri ini." Semuanya terhenyak. Semuanya terbelalak. Kaget, kenapa kaisar mengatakan demikian? Kemudian kaisar ini berkata, "Hai pemuda-pemuda yang lain, seluruh benih yang aku bagikan kepada kalian 1 tahun yang lalu itu adalah benih mati. Tidak mungkin tumbuh. Tetapi nyatanya dari sekian orang yang bisa jujur hanya Ling. Kalian semua sudah mengganti benih-benih yang aku berikan kepada kalian sehingga tumbuh subur bahkan berbuah. Maka aku mengangkat Ling yang tetap mempertahankan kejujuran meskipun benihnya tidak menghasilkan apa-apa." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita diberi pembelajaran. Mungkin pada akhirnya ketika kita mempertahankan sebuah iman kita di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah sistem yang membelenggu kehidupan kita, kita berpikir impossible, tidak mungkin saya bisa hidup. Tidak mungkin saya bisa bertahan. Tidak mungkin saya disukai oleh orang karena apa yang saya kerjakan. Tetapi ketika Tuhan membuat hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, karena kita mempertahankan iman kita, kita menjadi mungkin kaget, takjub, luar biasa Tuhan memelihara kehidupanku. Dengan aku tetap tegak berdiri, mempertahankan imanku di tengah angkatan yang bengkok, Tuhan memelihara kehidupanku. Semoga perenungan ini memberikan inspirasi kita. Tokoh Obadja membuat kita berubah untuk kita melanjutkan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Amin, selamat berjuang. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Obadja. Bagaimana kehidupannya tetap bertahan, mempertahankan diri dengan takut kepada Tuhan meskipun di dalam sistem kehidupannya, jabatan yang dia pegang harus berhadapan dengan banyak sekali hal-hal yang membuat dia mudah untuk melepaskan imannya. Namun seorang Obadja sungguh sampai di dalam kehidupannya setia kepada Tuhan, mempertahankan imannya. Tuhan, kalau kami menilik kehidupan kami, banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kami yang mengharuskan kami melawan arus, mengharuskan kami harus berani untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun taruhannya, konsekuensinya banyak hal yang mungkin tidak enak, yang mungkin sengsara ataupun mungkin tidak nyaman dalam kehidupan kami terima.
Namun kami percaya ketika kami setia kepada Tuhan, Tuhan pasti setia kepada kami dan menolong untuk memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus membuat kami bertahan di dalam masa sulit ini untuk kami tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan akhirnya kami mengakhiri persekutuan doa pada hari Rabu ini untuk kami kembali kepada kehidupan kami yang nyata. Tolong dan berkati hidup kami hari ini. Jadilah Engkau menjadi pandu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hidup seorang diri, namun Engkau terus menemani dan berjuang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam sehat, terus menjaga prokes. Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Selamat pagi. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, hentinya kasih dan pimpin.